Ini kan hak Agus. Mana? Mana janji Wawa? Agus kan udah bayar 98 juta. Itu semua hak Agus. Mana janjinya, Wak? Wawa bilang Agus boleh tinggal di rumah Wawa. Ini hak Agus. Di apartemen mungkin biaya sana mahal, kemudian jauh dari pasar rakyat kan. Mungkin dalam waktu dekatnya Agus akan pindah dulu, kontrak dulu. Ini siapa yang disalahkan menurut Wawa nih? Densuka, Teh Novika, apa Geri? Ya, yang salah ya siapa? Mengalihkan lah. Siapa menurut Wawa nih? Ada rakyat NTT, ada masyarakat NTT yang jauh lebih membutuhkan uang donasi tersebut dibandingkan dengan Agus. Jadi kalau memang Agus mau menggugat itu silakan, dia mau laporkan itu silakan, nggak ada masalah. Jadi ingat ya, yang ngambil uang Agus ini, Agus minta agar doanya orang buta dihukum. Ingatkan saya selalu ngomong, saya punya tanggung jawab terhadap donatur saya. Datangnya dari podcast saya. Kalau nggak terima, bikin podcast sendiri, bikin ini sendiri, itu sendiri, ribut sendiri nggak apa-apa, saya nggak ganggu. Mereka memainkan drama-drama mereka. Dengan drama-drama mereka, yaitu menyakitkan Agus. Seakan-akan, adapun uang yang buat Agus berobat, Agus nggak bisa nikmati sampai sekarang. Lihatlah masa-masa pengobatan Agus yang harusnya memang benar-benar harus diperhatikan kemarin gitu, tapi sekarang apa hasil yang aku dapatkan? Untuk menipu Agus dan menggelapkan dana donasi. Dia katanya menggugat, minta dikembalikan 1,3 miliar. Ternyata dia menyerahkan ke NTT. NTT udah terima uangnya gitu, ya kan? Berarti kan ini main dua kaki. Ingatkan saya selalu ngomong, saya punya tanggung jawab terhadap donatur saya. Datangnya dari podcast saya. Kalau nggak terima, bikin podcast sendiri, bikin ini sendiri, itu sendiri, ribut sendiri nggak apa-apa, saya nggak ganggu. Jadi supaya kita fair game, karena kan tahu kan betapa sensitifnya uang ini. Semua orang itu berasa dia punya kualitas dalam bicara, berasa saya tidak punya kepentingan, saya berasa ini, semua kan pakai rasa. Mereka memainkan drama-drama mereka. Dengan drama-drama mereka, yaitu menyakitkan Agus. Seakan-akan, adapun uang yang buat Agus berobat, Agus nggak bisa nikmati sampai sekarang. Lihatlah masa-masa pengobatan Agus yang harusnya memang benar-benar harus diperhatikan kemarin gitu, tapi sekarang apa hasil yang aku dapatkan? Gimana coba sakitnya Mbak kalau Mbak dibuat seperti itu gitu. Gimana nih kalau misalnya begitu ya, kalau dia merasa dirugikan atau proses aja sih, berjalan aja, saya ikuti kok prosesnya mau seperti apa. Kalau saran aku untuk Mas Agus aja, datanglah ke rumah Bang Densu kalau memang menginginkan pengobatan, itu aja. Jangan berharap Bang Densu yang datang, karena itu kurang baik. Nah, dia berharap sebaliknya kemarin belum. Ya terserah, kalau memang mau tahan-tahanan lagi ya, ya udah rugi lagi kan gitu. Itu aja, karena ya kita tahu lah kehidupan itu kan butuh biaya dan lain-lain. Kalau memang nggak ada, datanglah. Kita nggak percaya lagi, ya. Saya ini adalah pengacara berpengalaman, pengacara profesional. Menghadapi orang-orang yang mulutnya manis yang di muka TV, saya ingin membantu, saya tidak ada, itu bohong semua, bohong semua. Yang ada kita dipersulit, kita mau dilawan gitu. Makanya saya gunakan pekerjaan saya pengacara. Ini jangan, teman-teman lawyer semua, nggak usah lagi kalian ada bela-bela orang-orang yang kayak begini. Nggak usah lagi kalian mengaku 100 lawyer segala macam, nggak ada gunanya. Antara mereka aja sudah sikut-sikutan. Mulai dari pengacara ring 1, ring 150 semua pada mundur semua. Sampai yang jenderal pun mundur semua. Nggak tahu apa gara-gara pengacara mundur penjara keras kepala, terbalik kali. Gara-gara ada yang keras kepala kliennya makanya banyak mundur kan, kira-kira seperti itu. Dan ya, mereka sudah satu frekuensi. Mereka ini udah orang-orang itu. Nggak ada lagi lawyer-lawyer yang hebat yang gabung di situ. Yang ada teman-temannya, anak buahnya ini, anak buahnya ini, anak buahnya ini. Dan ngomongnya itu nggak nyambung, tidak ada kaitannya gitu. Datang ke rumah kita baik-baik di ruangan ini, duduk. Yang ngomong, gue donatur, gue bisa ngasih uang ke Agus, gue tunjukin. Di luar dibilang kita yang minta uang 200 juta. Saya tidak pernah meminta uang 200 juta. Tidak pernah juga, kita minta semua uang dikembalikan. Dan tidak ada golden time itu adalah ketika Agus sakit, berobati. Bukan
dikasih uang itu golden time. Tidak, waktu-waktu Agus membutuhkan penyembuhan itulah waktu emas yang harus dimanfaatkan uang tersebut. Oke, tanggapannya gimana ketika donasi Agus Salim itu yang aku sedih banget yang itu donasinya dialihkan ke korban bencana alam di NTT melalui Yayasan Tenovi karena memang uangnya kalau donasi tersebut belum diserahkan ke Agus, memang Agus belum jadi pemilik uang tersebut. Ya. Betul. Ya, kan jadi dia tidak berhak menggugat perdata dan pidana, orang bukan pemiliknya, bukan pemilik. Ya. Cuma perlu diperhatikan secara mendalam waktu si Novi mengumpulkan sumbangan itu, apakah diumumkan ini untuk Agus? Iya. Ya, tapi Novi juga bisa mengatakan bahwa sumbangan ini kan untuk tujuan kemanusiaan. Kalau kau bukan tepat sasarannya karena perbuatan kamu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, ya dia berhak mengalihkan. Olok-olok, ya itu kan kerja mereka, ngolok-ngolokin saya, orang sakit seperti saya gitu. Ya apapun olok-olokan mereka sebagai ini, ya mereka sama netizen nih saya lagi yang jadi korban, begitu terus gitu, sampai kapan gitu. Ya setidaknya ya ingatlah janji-janji manis mereka, janji yang benar-benar mereka janjikan ke saya. Ya kan kalau pasti kecewa lah gitu. Ya itu kan sebagai bahan olok-olokan mereka buat saya jadinya gitu. Mereka niatnya ngebantu apa mau mempermainkan saya atau mau intimidasi saya sih sebenarnya gitu, mengeksploitasi saya. Berarti saya ini sebagai subjek dong buat mereka untuk dibuat sebagai penarik mereka gitu. Jadi sebuah permainan mereka untuk dana donasi. Ya. Setidaknya mereka kalau punya jiwa sosial yang tinggi, janganlah seperti itu, hargainlah gitu. Kalau memang mau membantu orang, ya dibantu benar-benar, jangan membantu itu setengah-setengah gitu. Ya pasti dong, kalau merasa terhianati pasti terhianati dong. Karena kan di situ juga katanya kemarin itu ke yayasan dititipkan, dimonitoring, tapi sampai sekarang mana buktinya, nggak ada. Hanya ada janji-janji manis terus, nggak ada buktinya. Kalau misalnya nanti dana ini dipakai, akan saya sikat, mana? Perkataan itu buktinya mana sekarang diganti? Nggak ada kan gitu kata-katanya, saya akan ganti. Agus Salim, korban penyiraman air keras, mengungkapkan kekecewaannya setelah mengetahui uang donasi yang seharusnya untuk pengobatan dirinya malah dialihkan untuk membantu korban bencana di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Agus merasa dipermainkan dan mempertanyakan niat pihak-pihak yang terlibat dalam penggalangan dana tersebut. Agus mempertanyakan motivasi Pratiwi Novianti atau Novi, Denny Sumargo, Gary, Ketua Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, dan Pablo Benua atau kuasa hukum donatur yang sebelumnya memberi harapan untuk bantuan pengobatan matanya. Alih-alih dana tersebut digunakan untuk Agus, uang donasi itu justru disalurkan ke NTT. Agus merasa pihak-pihak tersebut tidak bertanggung jawab terhadap penggunaan uang donasi yang telah dikumpulkan. Lebih lanjut, Agus merasa terhianati oleh janji-janji yang terus diberikan padanya. Ia juga menyebut bahwa pihak yayasan menjanjikan penggantian dana jika tidak digunakan dengan tepat. Namun, hal tersebut tak kunjung terrealisasi. Karena kekecewaannya, Agus melalui kuasa hukumnya yaitu Rizaldi Hendriawan melaporkan Denny Sumargo, Tenovi, Gary, dan Pablo Benua ke Polda Metro Jaya pada 6 Januari 2025. Agus melaporkan mereka dengan tuduhan penipuan dan penggelapan sesuai pasal 372 dan 378 KUHP. Agus menjalani pemeriksaan terkait laporan tersebut pada Rabu 15 Januari 2025 untuk memperjuangkan haknya atas uang donasi yang seharusnya digunakan untuk pengobatan.